Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Bapak Ibu, semoga yang menjawab salam saya insyaallah diberkahi umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menjawab salam kami. Alhamdulillahilladzi faddala syahra ramadhana ala ghairihi minasy-syuhur allati fiha laila khair min alfi syahr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat, Bapak Ibu dan jamaah tarawih yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, sebagai seorang hamba, sebagai seorang abid, dia tidak pernah lepas memuji atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, atas titipan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, baik yang terlihat ataupun tersembunyi. Dan salah satu bentuk kesyukurannya ketika seorang hamba mampu memanfaatkan fasilitas nikmat tersebut demi untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tanpa terasa Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita memasuki malam yang ke-22 bulan suci Ramadan. Tentu perjalanan Ramadan kita memiliki suka dan dukanya. Dalam fase kehidupan tentu ada masa-masa lelah letih, tetapi dengan lelahnya kita insyaallah akan menjadi lillahi ta'ala. Oleh karenanya jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat dalam ceramah kami pada saat ini, kami akan mengutip salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia, dari sahabiah yang mulia Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, melebihi kesungguhannya pada malam-malam sebelumnya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, malam hari ini di awal-awal 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, mari setiap di antara kita memotivasi diri masing-masing untuk memperkuat ibadah kita kepada Allah. Kalau toh saja Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, adalah sosok manusia yang telah mendapatkan jaminan diampuni dosanya lalu dan akan datang. Ketika masuk 10 akhir Ramadan, beliau bersungguh-sungguh, bahkan melebihi kesungguhannya ketika masuk 10 akhir Ramadan daripada malam-malam sebelumnya.
Apa indikator sehingga Rasulullah SAW menjadikan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan adalah malam kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kata para ulama kita, sebab 10 akhir Ramadan adalah penutup Ramadan yang penuh berkah, yang penuh kemuliaan yang kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan. Dan kita telah tahu bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan tergantung pada akhir-akhirnya, bukan di awalnya. Setiap amalan yang kita lakukan dilihat dari akhirnya, bukan dilihat dari awalnya. Maka mari kita saling mengingatkan, saling memotivasi. Makanya jamaah sekalian, kalau kita mungkin lihat di Timur Tengah, di Madinah, di Mekah, semakin berakhir Ramadan semakin membeludak jamaahnya, karena mereka paham kemuliaan di 10 akhir Ramadan itu. Alhamdulillah tadi juga MC kita mengatakan, mengajak kepada kita kaum muslimin untuk bagaimana berbondong-bondong ke masjid kita ini untuk menghidupkan malam-malam hari 10 akhir Ramadan. Yang kedua, indikator yang menyebabkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan adalah karena beliau begitu cinta dengan amal-amal kebajikan di 10 akhir Ramadan. Amal-amal yang terbaik, amal-amal soleh beliau persembahkan di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita bersungguh-sungguh? Rasulullah bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan karena di sana ada satu malam yang kita tunggu-tunggu. Ia lebih baik dari 1000 bulan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini umatnya Rasulullah pendek-pendek umurnya. Makanya Nabi mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum ma yujawiz dzalik. Dan sangat sedikit yang melebihi dari itu. Jadi sangat pendek, beda dengan umurnya para umat-umat dahulu. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam, masa aktifnya itu bekerja 950 tahun berdakwah. Belum pintu masa pensiunnya, masa anak-anaknya. 950 tahun dia pakai berdakwah. Luar biasa. Nah inilah dikatakan para ulama kita, namanya syarfuz zaman, kemuliaan waktu yang diberikan kepada umatnya Rasulullah. Maka dari sini jamaah berbahagia, jangan pernah sia-siakan, karena kita juga belum tahu tahun depan masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kita kejar, taharra lailatul qadr fil witril ashir awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, terutama di malam-malam ganjilnya. Karena jamaah yang berbahagia, 1000 bulan itu kalau kita konversi kepada tahun itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Ketika seorang hamba umatnya Rasulullah pada malam tersebut qiyamul lail misalnya, satu malam saja beribadah kepada Allah seakan-akan dia beribadah selama kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Kalau tiap tahun 10 tahun saja, berapa kira-kira? Sudah hampir sama dengan umurnya para anbiya, nabi-nabi sebelumnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang menjadi indikator kenapa Rasulullah
bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan adalah untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin yang banyak terlena di 10 akhir Ramadan, banyak tertipu dengan urusan-urusan duniawi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami tinggal di daerah Menggala, Antang. Saya lewat Teluk, dari Teluk sampai dekat depan pintu gerbang rumah sakit Wahid itu padat sekali jamaah, luar biasa jamaah. Orang-orang yang mungkin berusaha untuk mencari persiapan untuk hari raya Idul Fitri, Masya Allah, menjamu orang, menjamu tamu di hari raya Idul Fitri sesuatu yang dianjurkan, ikramud dhaif. Makanya Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yukrim dhaifahu. Tidak sempurna imannya seseorang sampai dimuliakan tamunya. Oke, Bapak Ibu mungkin sudah mulai mempersiapkan persiapan hari raya Idul Fitrinya, persiapan makanan-makanan menu yang akan disantap di hari Idul Fitri. Silahkan Bapak Ibu sekalian, tetapi kami sarankan, saya sarankan jangan dihabiskan waktu itu di malam hari 10 akhir Ramadan, tapi pakai waktu tadi siang hari. Karena Lailatul Qadar itu turun pada malam hari, bukan siang hari. Makanya kita fokuskan ibadah kepada Allah, maksimalkan ibadahnya kepada Allah. Mari kita semangat terus untuk beribadah kepada Allah. Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, di 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, artinya lebih memperkuat lagi ibadahnya. Tidak seperti pada malam-malam sebelumnya. Ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Kemudian aikadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Kalau mungkin malam-malam sebelumnya masih belum Nabi membangunkan keluarganya, tapi ketika masuk 10 akhir Ramadan jam 2 atau jam 2.30 mungkin kita pergi sholat malam, sholat lail di sini. Kita saling mengingatkan anak-anak kita, membangunkan anak kita. Kalau mungkin ada antara kita itikaf, alhamdulillah. Kalau sebenarnya makna itikaf itu adalah berdiam di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau sempurna dari tanggal 20 Ramadan sampai 30 itu mereka harus ada di masjid. Tetapi kita malamnya kita hidupkan, tidak mengapa. Itu juga bahagian daripada itikaf di malam hari, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kuatkan amalan kita 10 akhir Ramadan. Hidupkan malam-malam hari 10 akhir Ramadan. Mungkin juga imam ketika masuk salat lail tidak sama bacaannya ketika salat tarawih, agak lebih lama. Tidak mengapa. Karena Rasulullah mengatakan afdalus sholati tulul qunut. Salat yang paling afdal itu yang paling lama berdirinya, sampai khusyuk. Makanya Rasulullah sampai bengkak kakinya ketika beribadah. Ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa sampai begitu ya Rasulullah? Bukankah kamu termasuk seorang hamba yang diampuni dosamu dan yang lalu dan akan datang? Apa kata beliau? Afala akuna abdan syakura. Bukankah aku termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah? Masya Allah, sosok Rasulullah mencontohkan kepada kita. Maka mari kita sentiasa ingatkan diri kita, kuatkan diri kita untuk bangun tengah malam untuk beribadah kepada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka meninggalkan tempat-tempat tidurnya di malam hari dan kembali berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah dan rasa takut akan azabnya Allah, dan berharap Allah memberikan keutamaan yang sangat besar dalam kehidupannya. Kemudian juga perbanyak sedekah-sedekah kita. Di 10 akhir Ramadan, perkuat sedekah kita. Sebab Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan bertambah kedermawanannya ketika masuk bulan suci Ramadan. Apatah lagi masuk 10 akhir Ramadan. Yang namanya kedermawanan itu al-jud, kata para ulama kita adalah al-ata'u al-kathir, yaitu memberikan yang terbaik dan
profesional, terbaik. Kalau selama ini mungkin ada yang bersedekah, ketika dia cari di kantongnya, dia cari uangnya, biasanya cari uang-uang yang lebih kecil daripada yang besar. Kalau 10 akhir Ramadan bagus sekali, kasih keluar meong di intinya. Kasih keluar meongnya apa yang kita kasihkan, karena apa yang telah kita sedekahkan, apa yang telah kita infakkan di jalan Allah, itulah rezeki kita yang sebenarnya, itulah harta kita yang sebenarnya yang kita akan petik di akhirat kelak. Kemudian mari kita juga jangan pernah lalai dekat dengan Al-Quran. Salah satu kebahagiaan kita Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat sudah mulai sadar ketika masuk dalam sejarah Ramadan, mereka berbondong-bondong untuk dekat dengan Al-Quran. Tetapi sekali-kali juga selain daripada membaca, kita baca juga terjemahannya, baca juga artinya, supaya itu lebih menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita sempat meneteskan air mata karena takut akan azabnya Allah, karena takut akan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua mata yang akan disentuh oleh neraka, salah satu yang antaranya adalah ainun bakat fi sabilillah, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang tidak akan disentuh oleh neraka adalah mata yang senantiasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, termasuk dan hal yang paling terpenting yang harus kita kuatkan di 10 akhir Ramadan, mari kita perbanyak doa kepada Allah. Makanya Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Apa zikir-zikirku? Apa yang saya baca?" Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Aisyah, ulang-ulangi kalimat ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afun, ya Allah, Engkaulah pemaaf. Tuhibbul afwa, menyukai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kalau kita berjamaah, misalnya Pak Imam baca, maka dia mengatakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, karena kita berjamaah sama-sama untuk berdoa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang paling terakhir yang perlu kita kuatkan, apatah lagi di hari raya Idul Fitri nantinya, 10 akhir Ramadan, jangan pernah lupa orang tua kita. Jangan pernah lupa orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita, yang telah menjadikan kita manusia yang soleh-soleha. Sebab itu adalah merupakan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-walid, kata Rasulullah, awsatu abwabil jannati. Orang tua kita adalah merupakan pintu-pintu surga yang paling tengah. Kesempatan kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau dia masih hidup, mari kita berbakti. Kalau dia telah meninggal dunia, mari kita doakan kedua orang tua kita. Makanya Humaid ketika meninggal ibunya, yaitu Iyas bin Muawiyah, beliau menangis, dan ketika ditanya, "Wahai Humaid, kenapa kamu menangis?" Dia mengatakan, kana li babani maftuhan ilal jannah. Dahulu kami mendapatkan 2 pintu untuk menuju surga. Kami mendapatkan 2 pintu untuk menuju surga. Dan sekarang yang sudah tertutup sudah 1, karena orang tuanya meninggal 1. Jadi bapak kita itu pintu pertama, ibu kita itu pintu kedua. Kalau dua-duanya 1 meninggal, berarti tinggal 1 pintu yang terbuka untuk mendapatkan kita nikmatnya surga. Makanya mari jangan lupa pernah berbakti kepada kedua orang tua kita. Manfaatkan di akhir-akhir Ramadan, doakan kedua orang tua kita. Kalau dia sudah meninggal, doakan keselamatan mereka, doakan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. InsyaAllah dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kita juga merasakan nikmatnya masih bersama dengan orang tua kita. Saya kira ini apa yang kami sampaikan pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik, berikan kepada kita kekuatan, berikan kepada kita kesehatan dan sifat keistiqomahan untuk senantiasa bisa memaksimalkan
dan menutup akhir-akhir Ramadan ini dengan mendapatkan kemuliaan dari bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.